Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nita Kartika dengan NIM 1903061113 dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Produksi Ternak Unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Soal yang pertama yaitu menggambar sistem pencernaan pada unggas serta menjelaskan organ dan fungsinya. Nah, di sini sistem pencernaan pada unggas dimulai dari rostrum atau paruh yang berfungsi sebagai memasukkan makanan menuju paring dan esofagus. Di dalam mulut unggas terdapat glandula salivarius atau kelenjar air liur yang berfungsi sebagai pelumas atau mempermudah penelanan. Kemudian di dalam mulut unggas terdapat juga glandula maksilaris, glandula submaksilaris, glandula palatina, dan glandula lainnya. Kemudian dari rostrum makanan akan menuju ke paring. Paring terletak di dekat lidah yang berfungsi sebagai menyalurkan makanan dari rostrum tadi menuju esofagus. Ini esofagus. Yang ini esofagus berfungsi sebagai penyaluran makanan ke dalam sistem pencernaan. Kemudian yang keempat ada crop
atau tembolok yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Kemudian akan menuju proventriculus. Yang ini yang berfungsi sebagai mempersiapkan makanan sebelum masuk ke dalam gijat atau antrian makanan sebelum dihaluskan ke gijat. Lanjut ke gijat atau ventriculus. Di dalam gijat berfungsi sebagai menggiling dan menghaluskan makanan secara kasar. Di dalam gijat terdapat grid berbentuk seperti batu-batu kecil yang mempermudah penghalusan makanan. Kemudian masuk ke dalam instatinum tenio yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam instatinum tenio terdapat enzim lipase, maltase, sukrosa yang berfungsi sebagai penyerapan nutrisi makanan. Kemudian masuk ke dalam seka. Seka berfungsi sebagai tempat pencernaan secara mikrobial yaitu mencerna nutrien yang tidak diserap oleh usus halus tadi. Kemudian masuk ke dalam rektum, yaitu perpanjangan dari usus halus dan tempat terjadinya air dalam jumlah sedikit dan dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka ini muara 3 pencernaan, yaitu pencernaan muara 3 digesti, yaitu pencernaan, sekresi, dan reproduksi. Soal yang kedua yaitu menggambar dan menjelaskan organ reproduksi pada unggas baik jantan dan betina. Yang pertama, saya akan menjelaskan organ reproduksi jantan yang terdiri dari testes yang sepasang yang berfungsi sebagai menghasilkan dan menyimpan spermatozoa. Kemudian ada epididymis sepasang juga yang merupakan saluran sebelum spermatozoa yang akan
merupakan saluran untuk menyalurkan spermatozoa masuk ke dalam vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai tempat pematangan dan pengangkutan spermatozoa sebelum diejakulasi. Dan yang terakhir ada kloaka, lubang pencernaan, lubang reproduksi. Selanjutnya ada organ reproduksi betina yang dimulai dari ovarium. Ovarium ini akan yang terdiri dari 5-6 folikel berwarna kuning atau yolk yang jika yolk yang di sini sudah matang akan ditangkap atau ditampung oleh infundibulum, kemudian masuk ke dalam magnum. Di simpang magnum ini adalah tempat bertemunya sel ovum dengan spermatozoa. Magnum juga berfungsi sebagai sintetis albumin dan sintetis kalaza. Kemudian masuk ke dalam ismus yang berfungsi sebagai sintetis membran kerabang. Kemudian masuk ke dalam uterus yang berfungsi sebagai sistem sintesis kerabang. Dan vagina merupakan tempat terjadinya oviposisi sebelum dikeluarkan melalui kloaka. Kemudian soal yang ketiga yaitu proses terbentuknya sebutir telur. Proses terbentuknya sebutir telur dimulai dari organ ovarium yang terjadi proses ovulasi. Kemudian jika yolk dalam ovarium ini sudah matang akan ditangkap oleh infundibulum dalam waktu 15 menit. Kemudian masuk ke dalam magnum dengan proses sintetis albumin kental dan encer serta sintetis kalaza dengan waktu 3 jam. Masuk ke dalam ismus magnum dengan material albumin yang sudah mengandung ion anorganik, protein, karbohidrat, dan air. Kemudian masuk ke dalam ismus. Di ismus terjadi sintesis membran kerabang dengan waktu 1-2 jam dengan material protein berserat serta sintetis air dalam jumlah sedikit bahkan hampir tidak ada. Masuk ke dalam uterus yang dengan proses sintetis kerabang dengan waktu 18-21 jam dengan material kalsium, natrium, dan kalium. Serta yang terakhir ada vagina dengan proses oviposisi dalam waktu 15 menit sebelum dikeluarkan melalui kloaka. Dan yang keempat yaitu penjelasan tentang sintetis yolk dan sintetis albumin. Yang pertama, sintetis yolk. Sintetis yolk terjadi di dalam hati dengan pembentukan fosfolipid, protein, dan lipid yang di bawah koordinasi hormon gonadotropin dan steroid. Kemudian dipacu untuk mensekresikan nukleus supaya terjadinya proses sintetis protein. Kemudian hasil dari sintetis protein akan dialirkan melalui granula yolk, kemudian terbentuklah yolk. Dan yang bagian keduanya yaitu sintetis albumin. Dimulai dari organ nukleus dengan bahan baku DNA, RNA masuk ke dalam ribosom akan membentuk mRNA atau ribosomal kompleks ditambah dengan kompleks asam amino membentuk asam amino ikatan peptida. Kemudian masuk ke dalam sitoplasma yang berada di sel magnum. Kemudian akan membentuk protein fungsional yaitu ovalbumin. Dan yang kelima, penyebab dan pencegahan penyakit. Yang pertama, penyakit Ig-Drop syndrome atau EDS yang disebabkan oleh kelompok virus adenosa yang dengan gejala penurunan produksi telur, kerabang lembek, serta kadang hampir tidak membentuk kerabang, namun ayamnya sendiri terlihat sehat. Dengan pencegahan vaksinasi EDS 76 dan sanitasi kandang. Dan yang kedua ada nekrotis
enteritis atau NE, yaitu penyakit yang disebabkan secara normal hidup di dalam saluran pencernaan ayam dengan gejala beberapa organ di dalam usus terlihat menggelembung karena di dalam usus terdapat infiltrasi udara yang disebabkan oleh bakteri Clostridium, kemudian dicegah dengan pencegahan memberikan pakan atau bahan pakan yang berkualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan ayam, serta lingkungan ayam tidak boleh dibiarkan lembab. Kemudian yang ketiga ada penyakit Leukotogenesis yang disebabkan oleh protozoa dari genus Leuctozoon, ya, dengan gejala klinis bervariasi. Nah, tergantung umur, jenis dan kondisi hewan. Tetapi gejala umumnya penurunan nafsu makan, depresi, serta bulu kusam. Dengan pencegahan menekan hubungan antara hewan perantara seperti insekta atau serangga agar memutus saluran penyakit agar tidak berulang. Dan yang terakhir ada penyakit mycotoxitosis, yaitu disebabkan oleh yang terjadi jika unggas memakan pakan atau bahan pakan yang tercemar mycotoxis dengan gejala penurunan nafsu makan, peningkatan bobot badan yang tidak efektif, serta ayam atau unggasnya ngorot. Sekian dari jawaban UAS saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.